Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mas Ardi. Saya berasal dari kampus Wadi. Di sini kebetulan ada kegiatan. Terima kasih atas teman-teman yang mau berkenan hadir di sini untuk mengikuti kegiatan saya. Kegiatan mengangkat baiknya doa menurut saya masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Nah, ini kabarnya teman-teman. Pertama lapar ya. Dari pagi puasa. Cuma puasa. Tidak puasa. Dua. Tambah. Beda. Oh. Jadi di sini kita akan melakukan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan kurang lebih 45 menit ya. Sebelum memulai kegiatan lebih baik perkenalan dulu ya. Bisa dimulai dari siapa dulu ini? Kanan atau kiri? Kiri mas. Kanan deh. Kanan. Nama saya Roman Samsetri. Bisa dipanggil. Panggil Roman. Saya dapat. Bisa. Siapa kenal terus siapa bisa dipanggil siap. Saya siapa dipanggil apa? Saya juga akan dipanggil Askar. Apa yang dulu coba? Mas Roman, Rozak, Mas Baba, Mas Hasan, Mas Bimo, Mas Ihab, Mas Wisnu, Mas Alfa, Mas Aska. Betul ya? Jadi sebelum mulai kegiatan, ini kan udah 1, 2, 3, 4. Sisa 1 ya, benar ada split S ya, kayak game-game itu kan. Tapi sisa 1 mungkin jangan kita gini aja, kita ganti ya, simpel aja permainannya. Kalau saya kangen aja ya, berapa tahun ini masih lemes loh pakai TV. Tahu permainan ini tahu ya? Kalau yang hitam hijau itu udah pernah hitam. Sampai yang ini aja kan sampai dia yang hitam kanan, yang hijau ini itu aja. Nanti kalau ada yang salah, kan spesialnya apa ini? Joget. Jelas. Sekarang sama. Ini aja ya. Udah nyanyi aja. Nyanyi. Kalau dulu nggak bisa ya. Nggak mulai. Bagus. Hitam. Kanan. Hijau kiri. Oke. Yang telat kan biasanya jam 9. Enggak, anu ya. Kurang seru kok. Pakai lagi. Sambil diingetin temannya ya. Hijau kan tadi ini sebesar ini loh, turun dulu. Kalah kafe. Ya hitam
turun, hitam, turun, hijau, turun, langsung turun aja mas, langsung turun ya, hijau, udah lah, mungkin udah fokus semua ya. Jadi di sini ada radio ya, yang boleh diisi mulai dari aja, yang panjang aja. Di sini boleh, ya gambar. Andrea, Jeffrey, sampai apa? Bebeng. Enggak, wah, sambil menunggu ya. Jadi di sini nanti kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Bisa sambil dilihat di sini. Nah, di sini ada tema yang akan kita pelajari bersama, kita bahas bersama, kita coba kritisi bersama. Nanti jangan cuma-cuma bertanya dan sebagainya, cuma-cuma karena di sini kita sama-sama belajar ya. Yang di sini temanya tentang dari perilaku digital. Ada yang pernah dengan kelompok ya, kegiatan kelompok ini ada yang pernah? Kayak ngobrol pernah aktif mas, aktif. Belum ya mas Yo? Belum. Jadi di sini dengan kelompok itu bisa dibaca, siapa yang mau membacakan? Ayo. Kenapa? Saya bacakan tuh. Minus. Yang paling banyak. Kelompok yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok dapat memperoleh berbagai bahan baru dari guru pembimbing dan atau membahas secara bersama-sama pokok bahasa atau topik tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupan sehari-hari dan atau untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai pelajar dalam pengambilan keputusan atau tindakan tertentu. Ya. Ini kalian sudah paham ya. Ada yang belum memahami, coba yang bagaimana yang kita bahas bersama terkait dengan kelompok. Jadi siapa yang mau tanya terkait kegiatan ini dengan kelompok yang sudah dijelaskan dalam materi di atas? Tidak ada. Jadi di sini dengan kelompok itu intinya kita mencoba untuk berjumpa dengan kelompok diskusi bareng terkait kasus yang akan kita ulas bersama. Bukan kasus sih, kayak perubahan perilaku yang nantinya diharapkan setelah mempelajari ini kita dapat menghindari perilaku yang negatif menjadi yang lebih positif gitu ya. Nah nanti setelah di dalam kegiatan ini ada yang kita lakukan itu kegiatan sosiodrama. Jadi sosiodrama itu kita melakukan permainan yang fungsinya untuk memecahkan masalah bersama. Jadi ada nanti kesepakatan aja dari salah dua atau tiga kalian melakukan dramatisasi dalam arti melakukan praktek untuk melakukan sebuah teks yang nantinya saya akan tampilkan di sini. Nanti kita
pelajaran bersama dan kemudian kita praktekkan bersama. Nah di sini perilaku agresif, kalian ada yang pernah mengalami atau tidak sengaja malah menjadi pelaku perilaku agresif? Saya menunjuk Biasanya yang tunjuk kan? ini sudah semua semua ya. Ada yang pernah mengalami karena ini agresif verbal kayak tiba-tiba nyontok yang itu tidak sengaja menyakiti kita. Ada yang pernah mengalami. Tapi tentunya kalau setiap manusia itu pernah ya, entah itu kita ingat atau enggak itu biasanya pernah ya, kayak ketika teman itu nyeletuk atau manggil kita bukan pakai nama itu kan. Nanti kita bahas bersama ya, nanti kita ulas bersama agar sedikit diharapkan mengurangi perilaku tersebut gitu ya. Di sini ada pengertian yang mungkin bisa kalian baca ya. Dari bacaan itu nanti bawahnya ada, sebenarnya kalau ini bisa pakai HP itu bisa di scan toh. Ini gambar-gambar ini itu bisa dipencet-pencet mas. Nanti dong, ini sudah dibaca belum ini yang perilaku agresif verbal? Sudah paham apa? Contohnya Nah, yang kalau kamu paham dengan perilaku agresif verbal itu gimana? Kamu? kayak kurang lagi baca. Benar mas? Mas Ihsan, coba Mas Ihsan, kalau perilaku agresif verbal itu apa Mas Ihsan? Niat untuk melakukan tindakan Niat melakukan tindakan untuk menyakiti seseorang. Boleh. Gimana mas? memukul. Oh itu kan kalau itu perilaku agresif yang fisik ya, bukan verbal. Jadi non verbal. Ya kalau verbal itu menggunakan kata-kata. Oh berkata langsung. Itu. Jadi kalau verbal itu kan menggunakan kata-kata dan nanti ada bentuk-bentuknya. Bentuknya nanti kita bahas di ini yang bentuk perilaku agresif verbal. Saya satu ini. Nah di bawahnya ada jenis-jenisnya berapa verbal itu seperti apa aja. Jadi perilaku verbal itu yang punya bukan menggunakan fisik, jadi lebih condong ke perilaku yang tidak menggunakan fisik gitu. Nah di sini ada bentuk-bentuk perilaku verbal, ada 4 ya di sini. Ada agresif verbal langsung, verbal itu bisa dibedakan mas sini. Kecil, kalau kecil kelihatan ya. Yuk, mas coba. Yuk ya. Masih belum mas coba. Agresif verbal aktif langsung. Nah, Agresivitas verbal aktif langsung yaitu tindakan agresivitas verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan secara langsung dengan individu atau kelompok lain seperti misalnya memaki, marah, dan menyuap. nah sebelum kita membahas yang sebenarnya, di sini ada yang belum dipahami terkait agresif verbal yang aktif langsung. Contohnya. Ya boleh contohnya di sini saya tuliskan ya, menghina, memaki, marah, dan mengumpat. Ini kalian sudah memahami makna dari ini. Karena ini misal kalau dicontohkan itu kayak malah kita memberi cara yang kalian melakukan, jadi dimaknai yang basic aja. Menghina, memaki, marah, dan mengumpat ini
kalian sudah paham lah ya seperti apa bentuknya. Ya, mungkin kalian pernah mengalami seperti itu. Kemudian ada agresif verbal pasif langsung. Kelihatan enggak? Nah, agresif verbal pasif langsung itu tindakan agresif verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan dengan individu atau kelompok lain, namun tidak menjadi kontak verbal secara langsung, seperti menolak bicara dan bungkam. Mesti kalau kalian nggak mau ngobrol sama temen yang kurang kalian cocok, kayak misal si A karena perilakunya kita menjauh dan nggak mau bicara atau nggak mau menyapa gitu. Kemudian di sini ada agresif verbal aktif langsung, ya langsung saja. Ini agresif langsung seperti memfitnah atau berjumlah. Jadi kayak kalian itu memfitnah dan mencoba teman kalian dan sebagainya, itu masuk dalam aktif tidak langsung ya. Kemudian ada verbal pasif tidak langsung. Ini tidak menunjukkan, maksudnya seperti kalian itu mau presentasi. Nah, kalian itu tidak membantu fasilitasi karena kalian tidak cocok atau tidak nyaman dengan kalian tidak mau berkontribusi dengan positif buat kalian sendiri. Di sini juga ada faktor-faktornya. Situasional. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait faktor-faktor ini, karena nanti kita akan membahas tentang yang gimana Mas Bapak? Ada apa? Oh iya. Ini dari ini ya, apa namanya? Situsnya ini yang Google ini. Jadi itu bukan dari bagian ini. Ada yang ditanyakan? Pribadi sosial situasional. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan. Nah, udah langsung saja ke kita akan bahas tentang verbal aktif langsung ya. Ini bisa di seperti ini. Nah, ini ada scan dan nantinya kita akan bahas bersama. Boleh scan ya. Ini yang ayo bermain peran. Mungkin saya ingatkan nah, yang ada yang menyanyikan ayo bermain peran, ada yang menyanyikan tentang pembiasaan materi. Itu scan ya. Dan sudah? Ya. Ini mati. Ini mati. Nah, kalau boleh pakai sampingnya ya, teman ya. Kadangnya pas ini tak ada. Ya. Ya, ayo yang sudah yang scan ya, ayo bermain peran. Sudah? Sudah ya? Buka aja. Nah, sini sudah kelihatan. Ayo Mas, mau diberikan. Kebiasaan anti menghina, mati dan marah mengumpat. Jadi di sini ada karakter yang nantinya kita akan lakukan tiga. Ada yang sebagai guru, ini karena aku nggak tahu ceweknya Saya semua yang ngajak
ini enggak dulu. Jadi kita ganti ya, ini yang buat sampel aja. Jadi kesepakatan bersama aja, nanti siapa yang mau praktek, yang mau jadi Fiona siapa, Alisa siapa, guru sana siapa gitu ya. Bisa belajar dulu. Yuk. Yo. Nanti ada yang praktek soalnya ini. Sebuah sekolah Fiona, seorang siswa yang kasar dan tidak sopan, sering mengganggu Alisa. Teman sekolahnya yang menjadi korban atau agresif verbal. Suatu hari di koridor, ini nanti kita anggap saja di koridor ini. Fiona mendorong Alisa sambil menghina fisik, membuat Alisa hanya bisa tersenyum paksa meski merasa sedih. Ketika di kelas, Fiona kembali merasa marah tanpa alasan dan berteriak. Semakin menyakiti perasaan Alisa, akhirnya guru Sarah memanggil mereka ke ruang bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah ini. Ia menjelaskan kepada Fiona bahwa tindakan agresif verbal tidak menyakiti Alisa dan tidak bisa dibenarkan. Meski Fiona mencoba membela diri dengan alasan bahwa Alisa lambat, guru Sarah menegaskan pentingnya mengendalikan emosi dan bertindak dengan sopan dalam suasana yang tegang. Alisa mengungkapkan rasa sedih dan takutnya, sementara Fiona akhirnya meminta maaf. Dalam momen itu, Alisa juga berinisiatif untuk meminta maaf atas situasinya. Guru Sarah memberikan nasihat berharga tentang punya empati dan dampak dari kata-kata yang menyakiti menentang, bahwa meminta maaf dan memaafkan adalah langkah penting dalam menyelesaikan masalah serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua siswa. Nah, jadi kita buat kesepakatan siapa yang mau jadi Fiona, siapa yang mau jadi Alisa, siapa yang mau jadi guru. Ayo, boleh. Kesukarelaan lebih bagus. Yuk diskusi bersama. Diskusi. Boleh mas diskusi di sini mas? Fiona harus ada Alisa lihat. Teman guru. Teman guru. Koridor ini. Mas Fajar. Siapa? Spin aja mas, Spin. Iya, Spin. Sampai dulu ya. Ya. Ya, ada film nih masuk apa? Kita ada yang mau. Mister dulu ya, gas. Ya, Zak, Zak. Ini pakai ini aja ya. Spinner ya? Ini dan bukan Ini mas. Rasa Raza dulu. Rosa. Raza Roman. Roman. Dulu ya? Pakai M mas. Roman. Siapa? Rahmat. Roman. Maaf ya. Roman kayo. Mas Java. Sampai Sama biar semua. Mas Isan. Mas Bimo. Harus cocok ya. Harus cocok. Kan sama yang Syahab. Saiho. Itu. Oh. Nah, itu contoh salah satunya ya. Bisnis Joko. Oh, betul. Atau namanya Mas. Joko. Maaf. Enggak mas. Mas Alfa. Mas Alfa. Mas Aska. Tes ya. Lulu. Bimo.
Ya. Wes apa filter guys? Guru masih mau, oke. Ya, belum ya. Ini siapa yang mau jadi Fiona. Fiona sama saya dulu nih. Fiona saya mas. Fiona dulu. Oke, nek cocok ya wes. Nanti sing keloro. Dora Ganti keloro. Fiona, yo ini. Itu kan lewat. Roman. Mas Roman ya? Uring mas, uring. soalnya dia Ya. Ini kita lalu nih. Iya pak. Alisa. Ini kita Alisa jangan mau aneh orang. Murah, kowe cocok Alisa. Mas Asten kayaknya. Wah. ganti Wih, Fiona bae. Setelah ini juga masih ada. Jadi yang ini enggak usah. oh oke Tapi kalau lakunya yang cukup kita Cukup BS kasusnya sudah agak cukup ya. Jadi gimana? Kita buat case tempatnya misalnya kita di Koridor. ya koridor better. Pahami dulu ya. Saya kasih waktu. Kasih waktu sampai jam Ini waktu 15. ya 8.15. Wah, aku nanti teriak-teriak berarti mas. Ya. Wah, tahu deh. Tapi jalannya lambat. Ya. Aku Nanti yang menjadi pengamat itu harus punya kita visi bersama ya, dan temannya kayak apa itu. Ya. Baca. Ya, Aku mau menang ini. ini cok di mas. Yang Alisa Gimana? nangis. nangis. merasa sedih itu bentuknya kayak apa nanti di sekolah sini ya. bentuknya nggak ada Mas itu berarti Alisa kan jalannya lambat. Ya, Jadi sibuk. Ya, Jadi kalian di dramatisasikan sendiri kayak gimana biar natural. Kesepakatan bersama nih. Aku kira kamu Ya diskusi ya. Nah, Ini mas. Nah, itu contoh itu mas. Contoh itu mas. malah natural loh mas Natural mas. jangan kok ayo 4 menit dipahami. pahami. Udah ya omongan bau. Mau wis kan dah mencontohkan tuh perintah paham. Oke. Berarti kowe sing jarum ngobrol di sini. Ya boleh. iya boleh Dia makanya bully. kami tuh pak malah nih mau Sudah kami yang jadi pengamat harus mengkritisi ya Yang kritisi. setelah Di sini mas Adi. ya nanti sini aja yang jadi pengamat di sebelah sana. Setiap yang pengamat harus punya argumentasi ya. Udah? Udah. Ya, kita mulai ya. Yang tidak ada skrip boleh geser ke sana. Kita geser ke sana. Oke. Sambil lihat. Ini mau ditampilkan enggak mas? Tampilkan. Tampilkan. Dari sini tetap nggak kelihatan mas. Ya.
S1 data website. Yuk periksaan dulu yang enggak. Ini Di sini. Oh di sini. Oke. Ini benar dia dong, piring. Benar. Loro satu. Gua ada cicak. Satu. Ya. Kalian aku dorong kowe toh, yuk. Ngente. Baru kuwi. Ya enggak aku enggak tunggu. Habis itu di kelas tahu teriak-teriak. Oh. Wah, ya bisa. Terus Yuna, Alisa lelet. Alisa. Ya. Ben sama. Bang yang di sini nanti jangan. Jadi sih biasa belum biasa. Sama. Pakai nama biasa wae Ya. kan. Ayo. Mulai. Yuk. Ya Mas. Yo ini dulu Mas, dia kata Yo. jalan kan. Jalan. Dapat gendut lelet. Ulangi. Dapat Mas. Natural ini. Action. Ya. Mulemu. Lelet aku nih. Bentar. Diusahakan pakai bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa Indonesia. Ya. Enggak ada sini berjalan. Biar dapat filmnya, Mas. Gila ya. Nah, itu pas di kelas gimana Mas? Kan saya dia jatuh. Terus itu gantian di kelas gimana? Kalau Diedit. ya scan kedua. Dari sebelah sana aja enggak apa-apa. Ya. Ya. Yuk. Kalau itu. Gendut lelet. Dorong dikit aja jatuh. Gendut. Ya. Cut. Yo, lanjut ke scan kedua. Kedua ini Mas. Dia di kelas aku teriak-teriak. Jadi duduk. Itu Coba duduk. duduk di sana. Ya. Ya di sana. Adabnya mana? Sini kalian tuh sendiri gimana? Duduk di itu loh depan laptop. Ya. Apa belakang laptop? Ini. Di sini aja duduk. Ayo lesan. Lesan. Action. Nah, siapa tuh? Jongkok. Ya usah ngene. Duduk biasa dulu. Ya. Aku ngece jangan langsung teriak-teriak. Ya. Jadi kok ini gue barang loh. Aku linggo. Oh ya. Ya biasa sih. Ini action nggak Mas? Ya. Ya. Damai gendut lelet. Terus nggak bisa ngapa-ngapain. Dapat. Damai gendut lelet. Jalannya lambat, cerewet. Terus Dapat ini teman apa ini? Udah. Dipanggil BK. Oh, ini panggil PK. Kenapa kamu seperti itu? Ayo ikut saya ke ABK. Si Alisa juga ya. Ini dapat salah ulang. Tunggu. Ayo tak mau apa-apa. Pergi loh, Pak. Gua harus sungkeman gua. Ah iya. Iya. Nah, ini udah contohnya gini ya. Nanti ini beneran serius, ya. Udah paham kan? Ya. Ini sekian gue yang serius ya. Yang serius. Profesional sampai selesai ya. Sampai serius ya. Ya. Udah ya. Oke, ini. Nanti ini ganti lama. Ya, ulang dari awal. Berarti nanti setelah yang tadi yang dorong langsung aja ke yang ketiga di kelas, kan? Langsung di kelas. Terus langsung BK dan sebagainya. Pahami? Udah. Yuk. Ulangi. Dari Iya. Jadi sekarang ke sini ya kita. Nah, gimana dari awal ya? Oke. Man, Bu. Bangun, Man. Mulai. Man, Serius. Dapat gendut, lelet. Jalannya nggak becus. maksudnya piye? Langsung duduk. Teman-teman, dapat udah gendut, berisik, jalannya lambat, cerewet.
Kasar. Deviona, kenapa kamu berbicara seperti itu? Ayo buat saya. Teh Alisa juga. Gak mau. Gak mau Pak, aku malas sama dia Pak. Aku ibu. Hah? Aku ibu. Sejak kapan bapak ganti gender? Salah. Salah itu. Astagfirullah. Coba jelaskan sama saya, kenapa Dek Fiona berbicara seperti itu? Karena dia gendut Pak. Kalau dari kemarin udah dia jelas terus loh Pak, nggak jelas saya mau dia Pak. Jadi dibakar Pak. Jadi gini ya, Dek. Apa ya? Kondisi fisik seseorang itu kita tidak bisa menentukan. Nggak bisa kan dia yang makan. Tuh Pak, ini kecil lagi Pak. Tapi kan itu tidak. Wah, gurunya Pak itu bermasalah juga itu. Gurunya itu Pak bahaya itu Pak. Ya, yuk. Kalau lain ada tuh gurunya. Kita nonton. Ya, yuk. Fokus. Karena ini nanti itu sepakatan kita 45 menit ya, jadi udah mepet. Yuk, terus. Nanti kita bahas. Yuk. Langsung dari aku. Ya, langsung di. Dari awal tuh Mas. Enggak, dari Pak Guru. Yuk. Tapi kondisi fisik seseorang itu bukan menjadikan kita alasan untuk dikata-katain gitu. Karena kan kita masih bisa, kalau misal kamu masih bisa apa ya, kayak dimotivasi, mungkin kayak dikasih tahu, kamu makannya kebanyakan, kamu gini gitu loh. Gak harus dikata-katain gitu kan, masih ada kata-kata yang bisa lebih lembut gitu. Oh iya. Maaf ya, aku sering ngatain kamu gendut, gajah, Iya. bakso. Jangan diulangi lagi Iya, ya. iya. Iya. Maaf ya. Iya. Ya, sudah maaf-maafan toh ya. Ya, sudah. Silakan kembali ke kelas. Ya, oke, tepuk tangan buat teman kalian. Yuk, bisa kembali ke posisi. Yes. Yuk, bisa kembali ke posisinya masing-masing. Langsung. Nah, ya. Ah, itu benaknya tau ya. Mas Wisnu. Nah, teman-teman, tadi kan udah dipraktekkan oleh teman kalian terkait naskah sosiodram sini. Yang paman tadi siapa aja? Mas Ojak, Mas Alfa, Mas Isan, Mas Aska, Mas Alfa, Mas Wisnu, Mas Ihab. Coba kita kritisi bersama. Yang perlu dievaluasi tadi terkait praktek yang dilakukan oleh teman kalian itu apa? Mulai dari Mas Rozak. Jangan lagi memikirkan. Lagi nih, yang siapa yang siap? Awal. Yes, kritik Ekspresinya Ekspresinya. harusnya sama-sama itu sama kayak karakternya. memahami karakter. Yo. Tadi kan ini ngomong sama Dava, Ya. tapi Bimo ngomongnya apa Fiona sama itu Alisa. Nah. Itu Salah. salah. Itu salah. Iya. Tolong. Jadi yang memaknai sama apa tadi Mas? Yang salah kata ya, salah pengungkapan. Kalau dari Mas Isan, mungkin Mas Aska. Ya paling tadi dapat sama Bimo ada salah ngomong, yang kapalnya ngomong Pak padahal ininya cewek. Oh ya, itu jadi kurang serius juga.
Kalau Mas apa? Apa ya? Terakhir. Terakhir juga. Jadi di sini Mas Java dan Mas Bimo sama Mas Rohman merasa sudah serius belum? Sudah. Oh, Roman itu sudah dari hati. Sudah mencoba untuk serius ya. Dari hati. Tidak apa-apa, kita bisa evaluasi lagi. Kita mungkin akan tambah perannya, ya tambah peran. Kalau mas surat top itu Bisa, mungkin bisa. Wajib Mas. Nah, terkait dengan pembahasan di sini, apa sih yang kalian boleh maknai, boleh kita ambil? Siapa coba yang mendiskusikan mulai dari siapa? Boleh, Mas Isan betul, tidak boleh menghina fisik. Terus ada lagi? Yuk, apa? Harus saling support. Harus saling support. Nah, mungkin bisa diperhalus ya. Harus saling support sama teman sebaya gitu ya. Iya. Siapa lagi? Tidak langsung mengambil tindakan dengan emosi. Nah, betul Mas ya, tidak boleh emosi yang mengambil tindakan. Pikir terlebih dahulu. Ada lagi yo Mas Wisnu sama Mas Yop, coba apa? maaf kok belum. Dia Mas Alfa. Apa yang bisa diambil dari dramatisasi kalian, kegiatan kalian? Apa Mas Alfa? Jangan ngejek. Oke. Yuk Mas Wisnu. Saling maafan. Sama. Ya udah. Mas Yop. Saya mau minta ucapan sesama teman. Baik. Nah, saling mengenal fisik orang ya. Jadi hal positif yang itu tadi harus berpikir logis ya. Karena berpikir logis kita memperhatikan perasaan orang lain, itu menyampaikan positif atau tidak, apapun perilaku kita itu akan berdampak mau positif atau negatif pada dampak yang bisa akan karena sejatinya pengucapan perilaku yang kita berikan kepada orang lain itu akan memberi timbal balik kepada kita. Di sini ada materi yang kalian bisa maknai terkait tadi pemeran yang sosiodrama yang sudah kita lakukan itu tidak boleh menghina dan mati, itu betul adanya. Jadi di sini ada makna yang kalian tersirat yang bisa kalian baca, bisa kalian scan nanti di akhir, yang biar kalian bisa memaknai apa menghina, maki, marah, mengumpat dan sebagainya, dan dampak apa yang diperoleh jika kalian melakukan kegiatan kurang baik itu, seperti yang di sini kesehatan mental, sosial kurang, bukan sosial, maksudnya itu kayak menjadi renggang dan sebagainya. Dampak positifnya ketika kita melakukan mengekspresikan perasaan itu memang ada dampak positif, tapi kalau berlebihan itu sangat merugikan nantinya. Ada pelepasan emosi, efek kotarisis. Nah, di sini ada cara mengolah emosi yang nantinya kalian bisa baca. Kesimpulan di sini ada yang menyimpulkan terkait kegiatan yang sudah kita lakukan. Karena kita udah di penghujung kegiatan. Yuk, siapa yang mau menyimpulkan kesukarelaan? Coba. Yuk, siap? Enggak mas. Ya, Oh, siap. Yuk.
Coba Mas Siap, kita melatih verbal yang kita peroleh dari diskusi kita ini yang sudah diperankan oleh teman kalian juga. Anak ngerti sebenarnya. Aduh, pilih apa? Contohnya apa? Kesimpulan secara keseluruhan Wah yo, aku Mas. kurang paham. Ya udah, nanti kalian baca sendiri ya sambil dimaknai. Yang ini nanti berarti kalau masih ya belum kurang memahami, sekian ya Mas. Ini di besok kita evaluasi lagi kurangnya di mana. Kita atau sekarang aja, besok kita akan biar Mas Siap lebih paham itu mau kegiatannya seperti apa Mas Siap? Atau mau drama dulu, atau mau penampilan video dulu atau gimana? Video dulu, video buat gambarannya, gambaran terkait yang akan kita lakukan gitu ya. Ada lagi sarannya? Ya, rakyat diajak Mas. Terus Enggak bisa kok. Oh ya, berarti kita evaluasi terkait awalannya, sulit menggunakan video dulu gitu ya, kesepakatan ya. Jadi kesimpulannya di sini, mengamati dan marah mengumpat adalah perilaku yang memiliki dampak kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa menjadi cara untuk melepaskan emosi negatif. Tindakan ini juga dapat merusak kesehatan mental dan hubungan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu penting untuk memahami konteks dan dampak serta mencari cara alternatif dalam mengekspresikan emosi. Sini bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita menutup kegiatan ini? Udah ya? Yang mana Mas Dapa? Belum ada. Oke, karena ini kita kesepakatan bersama waktu 45 menit, kita sudah 45 menit kita akhiri. Mungkin semenjak ada yang belum paham, kita akan lanjut di sesi yang akan datang. Kita nanti kesepakatan bersama mau kapan waktunya, kita kesepakatan bersama ya. Besok kita bahas lagi. Yang kan tadi kita membahas tentang agresif verbal aktif langsung, di sini ada. Nah, yang ini di sini juga ada permainan peran. Nanti kita evaluasi terkait mungkin jumlah pemerannya ditambah ya, biar Tambah Rakil. tambah Mas Rakil. Boleh. Bintang. Saja karena kita diawali dari terima kasih atas kesertaannya. Terima kasih sudah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan kondusif dan memaknai bersama. Semoga kita memperoleh manfaat bersama ya. Saya ucapkan terima kasih karena kita awali dengan berdoa. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Boleh dipimpin siapa? Mas Wisnu. Ayo, tunjukkan. Ayo, mulai. Cukup. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.